Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sekarang kita sampai pada ayat ke-25 dari surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari rahiqim makhtum. Nanti akan kita sampaikan tafsirnya. Khitamuhum misk. Penutupnya adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan bersegera menggapainya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minumannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Mata air yang orang-orang yang dekat dengan Allah meminum dengannya. Kita baca langsung ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yusqauna mir rahiqin. Apa makna rahiq? Ini berkaitan dengan pahala keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-abrar. Innal abrara lafi na'im, yaitu orang-orang yang di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, orang-orang yang senantiasa beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di antara pahala yang Allah janjikan di surga, mereka akan diberikan minum dari rahiqin. Ada beberapa penafsiran tentang makna rahiqin. Ya. Wa huwa min atyab ma yakunu minal ashribati wa aladhiha.
Namun ringkasnya, rahiqin adalah minuman yang paling lezat, yang paling enak. Ini sekali lagi kenikmatan yang ada di surga, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam hadits qudsi. Allah berfirman, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terlintas dalam benak manusia. Meskipun kalau sekedar namanya mungkin sama, namun hakikatnya tidak sama. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidaklah persamaan antara yang ada di dunia dengan yang di surga, hanya persamaan nama saja. Di antaranya di sini, di antara makna rahiqin adalah minuman khamr. Kalau di dunia haram, ya, Allah mengatakan innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras, perjudian, mengundi nasib, itu adalah rijz, perbuatan keji, dan adalah perbuatan syaitan, haram. Namun di surga kelak Allah sediakan di antara minuman penghuni surga al-abrar adalah rahiqin, dan rahiq di antara maknanya adalah al-khamr, kata para al-ulama. Bahkan di surga Allah sediakan sungai dari khamr, minuman keras. Tentunya tidak sama dengan di dunia. Kata para ulama, kalau di dunia ini membuat orang mabuk, pusing, membuat berbagai macam keonaran, keributan. Di surga tidak sama. Nikmatnya sekali lagi tidak ada duanya. Allah berfirman dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa." Allah berfirman yang artinya perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada yang pertama sungai dari air yang tidak berubah warna ataupun baunya, tetap segar. Yang kedua, ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sungai dari air susu yang juga tidak berubah rasanya. Dan yang ketiga, ada sungai, ini yang intinya, min khamrin, dari minuman keras, dari khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Demikian pula kata Allah, dalam surga ada anharun min asalin musaffa, ada sungai madu yang jernih, yang bersih. Ini sekali lagi keutamaan bagi mereka yang di atas tauhid dan sunnah Rasul, di atas ketakwaan dan al-amal as-saleh. Ini di antara sekali lagi penafsiran sebagian ulama tentang rahiqin. Ya, di antara rahiqin adalah khamar. Namun intinya tadi minuman yang paling lezat yang Allah sediakan bagi para penghuni surga. Kemudian di antara ciri dari rahiqin, minuman tadi, makhtumin. Makhtum artinya di sini makhtumu dzalika syarab, ditutup minuman tersebut. Makhtum ada dua penafsiran juga dari para ulama tafsir. Arti makhtum yaitu ditutup rapat minuman tersebut. Kalau istilah kita disegel.
biar tidak apa? Berubah rasa dan juga baunya. Bahkan kalau kita lihat minuman-minuman di dunia yang mahal-mahal, segelannya apa? Luar biasa. Bahkan ada mungkin yang nggak terlalu mahal juga, itu tutupnya dari kayu. Kalau dibuka bunyi apa? Di antara itu betul, di antara yang disebutkan para ulama demikian. Rahiqin makhtum, ditutup, disegel minuman tersebut, di antara fungsinya agar tidak apa? Berubah rasanya. Nanti akan disampaikan juga di sini. Khitamuhu misk, yuhtamal annal murad makhtumun an yudakhilahu syai'un yunkisu ladzatahu. Ditutup minuman yang lezat tersebut agar tidak dimasuki oleh sesuatu yang bisa mengurangi kelezatannya. Au yufsidu ta'mahu, atau yang bisa merusak rasanya. Wa dzalikal khitam alladzi khutima bihi miskun, dan penutup dari minuman tersebut itu dari minyak kasturi. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, khitamu miskun wa yahtamil annal murad annahu alladhi yakunu fi akhiril ina alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq husalatan wa hiyal miskul adfar. Makna yang kedua, kalau tadi makna ditutup minuman tersebut dengan minyak kasturi, tutupnya itu bau minyak kasturi. Ya. Ada penafsiran yang kedua, sisa dari minuman tersebut yang ada di botol atau di bejana minuman yang paling lezat tersebut, itu kalau istilah kita ampasnya. Itu ampasnya saja dari minyak kasturi. Ini ampasnya saja sangat luar biasa rasanya dan baunya, apalagi minumannya itu sendiri. Ya, kalau antum minum kopi kan ada apa? Mau minum ampasnya? Kan enggak. Ini beda dengan yang ada di surga. Maka sekali lagi, tidaklah yang di surga dengan yang di dunia, kecuali hanya persamaan dalam apa? Namanya saja. Ini juga dipakai dalil oleh para ulama tentang tauhid asma wa sifat. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, maka tidak boleh kita menyamakan kedua tangan Allah dengan tangan hamba. Tetapkan Allah punya sifat kedua tangan, namun gak sama dengan tangannya apa? Makhluk. Sebagaimana tadi, sungai di surga dengan di dunia sama, namanya sungai, tapi beda apa? Hakikatnya. Ada enggak di dunia sungai madu, sungai susu? Tidak ada. Sungai kopi ada ya, warnanya hitam kelam itu. Intinya sekali lagi persamaannya hanya dalam masalah apa? Nama saja. Demikian pula kata para ulama tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki sifat tinggi di atas aras. Ini tidak boleh disamakan dengan apa? Makhluk. Meskipun ada kata-kata misalnya tinggi, tidak sama. Demikian pula Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Hakikatnya tidak apa? Sama. Di surga ada buah-buahan, buah anggur, buah delima. Apakah sama dengan yang di dunia? Tidak sama. Dalam hakikatnya namanya tok yang sama. Maka tidak boleh mengatakan yang menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak bisa. Karena kita hanya menetapkan, tidak menyamakan. Sekedar menetapkan Allah punya sifat bukan berarti menyamakan. Sama dengan kita mengatakan di surga ada sungai. Apakah kita berarti menyamakan dengan sungai di dunia? Tidak, jauh berbeda. Ini sekali lagi kaidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid asma wa sifat, diambil dari ucapan Abdullah bin Abbas tentang masalah perbandingan nikmat yang ada di surga dengan yang di dunia. Fahadal kadru minhu alladhi jaratil ada fid dunya annahu yuraku yakunu fil jannah bihadil mathabah. Ini yang kita sampaikan tadi, namanya ampas. Kalau di dunia secara umum itu pasti dibuah, ya.
Dia nanya tadi, kopi yang seenak itu ada ampasnya, nggak mungkin orang makan apa? Ampas kopi. Namun di surga ampasnya minuman mereka tetap masih bisa apa? Diminum. Ini kata beliau, fahadal kadaru minhu alladhi jaratil ada fid dunya anna yuraku yakunu fil jannah bihadihi al-masaba. Wa fi dzalik ay an-naimul muqim alladhi la ya'lam husnahu wa miqdarahu ila Allah falyatanafasil al-mutanafisun. Oleh karena nikmat yang sangat amat luar biasa di surga yang tidak ada yang tahu bagaimana kadar kenikmatan tersebut kecuali Allah, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba menggapai kenikmatan tersebut. Dan berlomba-lomba menggapai surga tentunya dengan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah yang menciptakan surga, Allah yang memiliki surga, Allah yang memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam surga, dan Allah telah menjelaskan apa saja jalan atau kiat sebab yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Kita wajib berlomba-lomba, cuma harus tahu kemana arah menuju surga tersebut. Sebagaimana orang misalnya lomba lari maraton, cepet-cepetan tapi nyasar. Paham? Juara 1 cuma apa? Nyasar. Nggak dapat apa? Hadiah. Maka demikian pula orang itu memimpikan, mencita-citakan, berlomba-lomba ingin masuk surga, namun salah caranya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mungkin dia bisa menggapai surga. Maka kalau kita mau menggapai surga Allah, yaitu dengan cara yang telah dijelaskan, tuntunkan oleh Allah dan Rasulnya SAW di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita masukkan di antara kiat meraih surga Allah yang pertama dan yang utama dengan at-tauhid atau al-iman, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, beriman kepada Allah entah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Allah berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu yang mengimani hanya Allah satu-satunya sesembahannya hak, alias mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula beriman dengan rukun-rukun iman yang 6. Kemudian beramal saleh, maka kata Allah, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak mungkin orang yang tidak bertauhid masuk surga, alias tidak mungkin orang yang berbuat syirik masuk surga. Karena Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahu nar wa malil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, menyimpang dari tauhid, mengibadahi Allah namun juga mengibadahi selain Allah, maka haram masuk surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini sekali lagi, jalan menuju surga harus lewat at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian di antara kiat meraih surga yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul SAW, di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju surganya kelak. Kemudian di antara kiat meraih surga juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu memakmurkan masjid Allah, melangkahkan kaki kita ke masjid Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, man ghada aw raha ilal masjidi
a'addallahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pagi atau siang petang hari datang ke masjid Allah, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah, Allah sediakan nuzulan, hidangan atau mungkin tempat persinggahan di surga ketika pagi ataupun petang hari ketika dia ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara kiat meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain. Kita ringkas saja dengan birrul al-walidain, melaksanakan sholat yang wajib. Demikian pula dengan kita melaksanakan berbagai macam amal soleh, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ya disebutkan oleh para ulama kata-kata falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang bersemangat meraih surga itu berlomba-lomba. Kata-kata falyatanafasil mutanafisun ada dua sumber katanya. Yang pertama dari kata-kata an-nafis atau an-nafisa, yang berharga. Surga ada sesuatu yang paling berharga. Maka seseorang itu apa? Berlomba-lomba untuk menggapai yang berharga tersebut. Dari kata-kata an-nafis atau kata-kata falyatanafasil mutanafisun dari kata-kata an-nafasu. An-nafas, ya nafas. Ya, ketika orang itu berlari untuk mengejar yang dia inginkan, yang muncul apa? Itu istilah menggas-menggos istilahnya. Menjadi nafas. Nah, itu dari makna falyatanafasil mutanafisun. Maknanya falyatasabaku fil mubadarati ilai wal a'mal an musila ilai. Hendaklah mereka bersegera untuk menggapai surga Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran. Kalau nggak salah ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga salah satu jalan menuju ke surga Allah dengan taqwallah. Karena surga Allah sediakan bagi yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Fahada aula ma budilat fihi nafaisul anfas. Inilah yang selayaknya untuk dikejar oleh manusia. Nikmat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang aneh manusia itu. Kenikmatan di dunia yang hanya sesaat, dia kejar luar biasa. Mulai bangun tidur pagi hari sampai malam mengejar urusan apa? Dunia. Padahal usia 60-70 tahun, kalaupun dikasih usia 100 tahun, nggak mungkin dia merasakan kenikmatan apa? Dunia. Dikasih masih kebuli saja, giginya bisa putus. Betul nggak? Iya, tidak nikmat sudah. Kalau sudah usia apa? Usia senja tersebut. Namun apa? Dia kejar luar biasa. Namun bagaimana dengan nikmat yang kekal abadi? Kenapa banyak manusia apa? Melupakannya. Jangankan dalam masalah mengamalkannya, dalam mempelajarinya saja. Coba kita bandingkan manusia dalam mengejar ilmu dunia, mulai dari PAUD ya, sampai mungkin profesor, doktor, luar biasa dia apa? Gapai berapa tahun. Namun ilmu akhirat yang itu kekal abadi manfaatnya sampai di surga kelak. Kenapa banyak manusia tidak mau mempelajarinya? Makanya Allah mencela orang-orang tersebut lewat firman-Nya surat Ar-Rum. Kalau tidak salah ayat yang ke-7, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya tahu dohirnya urusan dunia, namun tentang urusan akhirat mereka lalai. Padahal jelas
dunia sementara, akhirat kekal abadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Maka dalam ayat ini Allah memotivasi kita, falyatanafasi al mutanafisun. Tentunya bukan kita berarti meninggalkan dunia secara mutlak, tidak. Kita cari dunia untuk akhirat. Jangan sampai tamak kepada dunia sehingga melupakan, melalaikan akhirat yang itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Falyatasabaku fil mubadarati ilai wal a'mal al musila ilai. Bersegera dengan apa? Mengamalkan. Tadi amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Maka sekali lagi harus orang itu tahu dahulu mana jalan menuju surga tersebut. Apa saja amalan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Tidak boleh sembarang, kayak urusannya apa? Urusan akhirat. Harus tahu. Di antaranya dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dialah yang masuk surga. Namun barang siapa yang menyimpang dari ajaranku, yang memaksiati diriku, tidak mau mengikuti sunnahku, maka dialah yang enggan masuk surga. Sudah capek letih beramal, malah balasannya neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kita sampaikan tadi, gambarannya, ilustrasinya seperti tadi. Ada lomba lari maraton 10 kilo misalnya. Yang penting dia lari cepat-cepatan, yang penting dia lari. Nggak tahu 10 kilo arahnya kemana. Ya. Maka sekali lagi kalau dia nyasar, apa dapat hadiah? Nggak mungkin. Ini urusan dunia demikian, apalagi urusan apa? Akhirat sudah Allah patenkan apa saja amalan yang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa tadi? Ikhlas, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fahada aula ma budat fi nafasul anfas wa ahra ma tazahamat lil wusul ilai fuhulur rijal. Inilah yang selanjutnya betul-betul dikejar oleh manusia, laki-laki maupun perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang baik. Sekali lagi, seorang muslim muslimah inilah cita-citanya yang tertinggi, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai cita-citanya tertinggi di dunia hanya urusan dunia. Ingin punya ini, punya ini, dan seterusnya dari urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Rasul mengajarkan kepada kita doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia puncak cita-citaku dan akhir daripada ilmuku. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin selayaknya ini yang wajib untuk mereka mengejarnya, mengejar kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah, namun tadi dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nikmat di surga tadi, wa mizaju hadas syarab min tasnim, dan campuran dari minuman tadi adalah min tasnim, dari tasnim. Apa itu tasnim? Di antara tafsirnya, wahya ainun yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sirfan yang murni, tidak ada hal-hal yang mengotorinya. Wahya a'la asyribatil jannah alal itlaq, dan ini merupakan minuman yang paling lezat, yang paling tinggi di surga. Kalau kita baca sebagai ulama tafsir, kata-kata tasnim itu ada beberapa makna. Tasnim itu min a'la, minuman
yang diperoleh oleh penduduk surga itu dari atas. Ada yang mengatakan atas di situ maksudnya adalah min firdausil a'la, dari surga apa yang ada di surga Firdaus yang paling tinggi. Karena dari sisi kata-kata tasnim itu dari kata-kata sanam. Dzirwatu sanamil Islam, tulang punggung Islam adalah al jihad fisabilillah. Itu dari kata-kata tasnim yang paling tinggi. Artinya minuman di surga itu datangnya dari surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Atau ada yang mengatakan tadi minuman tasnim ini dari mata air yang murni, yang tidak ada kotorannya sirf. Wa ya a'la asyribatil jannah alal itlaq, dan ini adalah minuman yang paling tinggi levelnya di surga secara mutlak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin. Oleh karena itulah minuman ini hanya khusus bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum a'lal khalqi manzilatan, yaitu mereka-mereka yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mamzujatan li ashabil yamin, dan diberikan juga kepada orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ai makhlutatun birrahik wa ghairi minal asyibatil ladidah, dan juga dicampur dengan minuman-minuman yang lezat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari rahikin makhtum min tasnim. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka saling mengedipkan mata. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu faqihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan bergembira. Kita baca dulu tafsirnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bismillah. Lamma dzakara ta'ala jaza'al mujrimin wa jaza'al muhsinin wa dzakara ma bainahuma min at-tafawutil azim, akhbara annal mujrimin kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim. Setelah Allah menyebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya balasan bagi orang-orang yang berdosa dari al-fujjar, inna kitabal fujjaila fi sijjin. Kemudian Allah jelaskan juga tadi kenikmatan orang-orang yang dikatakan sebagai al-abrar. Kemudian Allah sebutkan di sini, Allah kabarkan bagaimana kelakuan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang berdosa ketika di dunia, bagaimana mereka senantiasa memperolok, mengolok-ngolok, mencela, mengejek orang-orang yang beriman. Jangankan orang biasa, para anbiya mereka ejek. Sebagaimana kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dakwah tauhid, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Bahkan kata para ulama, jangankan manusia, ya Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ejekan manusia. Sebagaimana kelakuan orang-orang Yahud, semoga Allah menghancurkan mereka, semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina. Bagaimana orang Yahudi selalu memperolok Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah mengatakan juga tentang orang Yahudi, laqad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan kami adalah orang yang kaya sedangkan Allah itu fakir. Naudzubillah min dzalik.
Kata para ulama, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta tidak luput dari celaan manusia. Apalagi manusia. Jangankan manusia biasa tadi, para anbiya tidak lepas dari apa? Caci makian, bulian, tuduhan-tuduhan dusta. Maka inilah sunatullah yang ada di atas muka bumi ini. Allah katakan innalladzina ajramu kanu minalladzina aman yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, baik orang kafir, ahli maksiat ataupun ahli bidah, mereka senantiasa memperoleh orang-orang yang beriman. Nabi ketika dakwah tauhid dikatakan penyihir yang gila. Ahlus sunnah wal jamaah terutama di akhir zaman seperti ini ketika mendakwakan tauhid dikatakan terlalu keras, dikatakan ekstrim, dikatakan tidak mengikuti arus manusia dan sebagainya. Banyak tuduhan dusta. Naudzubillahi min dzalik. Namun kewajiban setiap muslim muslimah as-sabr was-sabr sebagaimana kata Allah kepada nabinya Muhammad SAW, isbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul asmi mereka bersabar. Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah kalian di atas sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang awam ketika melihat orang ngaji dikatakan sok suci. Malaikat lewat misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sunatullah. Di dunia memang demikian. Namun ini kita membaca ayat-ayat ini untuk kita tetap istiqomah sabar. Dan kita nanti akan sampai kepada ayat di akhirat akan kebalikannya. Orang beriman akan mentertawakan orang-orang tersebut. Memang sekali lagi ujiannya di dunia, namun hasilnya di akhirat. Dituduh macam-macam, diperolok, celah, dicaci maki, dibully, sabar. Ingat, akhirat akan ada apa? Pengadilan yang sangat adil. Allah ahkamu al-hakimin. Di antara yang di sini dikatakan orang-orang yang berdosa mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Bahkan mereka kalau lewat mengedipkan mata. Lihat, mengedipkan mata. Atau mungkin dengan suara kayak kambing itu dan seterusnya. Perempuan bercadar dikatakan ninja dan seterusnya. Ini kelakuan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang beriman, yataghamazun. Saling mengedipkan apa? Mata untuk mencela, mengejek, membuli mereka. Allah berfirman, wailul likulli humazatin lumaza. Kecelakaan bagi orang-orang yang memperolok dengan lisannya atau dengan mimik wajahnya atau yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau, yadhakun, mereka tertawa, wa minhum yataghamazun bihim inda mururihim alaihim ihtiqaran lahu wasdira'an, untuk melecehkan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-iman wal amalu as-salih. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang beriman kecuali karena keimanan mereka. Ini sunatullah. Bukan hanya dengan apa? Lisan saja mereka merendahkan orang beriman, bahkan juga membunuhi orang beriman sebagaimana yang terjadi di Palestina. Sekali lagi semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina, merahmati yang meninggal dunia, menyembuhkan yang sakit, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Zionis Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Wa ma hadza tarahum mutmainnin. Namun orang yang beriman tenang ketika menghadapi tuduhan caci makian tersebut, karena tahu sekali lagi pahala terus akan mengalir. Kalau dia di atas al-haq, dicela, dituduh macam-macam, ingat pahala gratisan akan mengalir kepadanya. Kalau ada 1000 yang mencaci maki, semuanya akan ada pembalasan di hari kiamat. Makanya orang beriman, kata Syekh, mutmain. Karena apa? Dia beriman kepada hari akhir. Karena sekali lagi pembahasan kita yang paling ditekankan al-iman bil yaumi al-akhir. Di antara tujuannya tadi, agar hati orang beriman tenang menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Di antara ujian, caci makian, tuduhan-tuduhan dusta kepadanya. Mutmain, la yakhtur khauf ala bali.
tidak takut sama sekali, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingat semuanya akan ada balasannya di hari kiamat. Wa idza inqalabu ila ahlihim, orang-orang yang berdosa, baik yang kafir atau yang menyimpang tadi, kalau pulang ke rumah keluarganya setelah mengejek orang beriman, senang, bangga, berhasil, kayak mendapatkan apa? Gunung emas. Ini kelakuan orang-orang tersebut. Sabahan au masa, mereka melakukan hal tersebut pagi dan petang, tidak pernah apa? Selesai sampai mereka mati baru selesai. Intinya sekali lagi, ini butuh apa? As-sabr. Kita sekali lagi hidup di dunia sementara, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara dibully caci maki kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inqalabu faqihin ay masrurin mughtabitin. Ini mereka bangga kalau sudah bisa mendolimi, kalau bisa menganiaya, memperolok orang-orang yang beriman. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, keistiqomahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.